Terkadang, kekuatan sebuah kisah dapat memikat kita sejak awal hingga akhir. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, di LNF Trilogy. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, kita akan berunut alur dari sebuah film yang pasti akan memukau kalian. Kali ini saya akan membawakan cerita film yang dirilis pada tahun 2023. Yang bercerita tentang sebuah buku aneh yang memunculkan kekuatan iblis yang tak terhentikan. Namun ancaman tak terbayangkan yang muncul menuntut pertumpahan darah dan apa yang akan kamu lakukan jika ibumu ingin membunuhmu. Teresa dan Jessica, serta pacar barunya Jessica, seleb, sedang berlibur di rumah tepi danau. Di tengah rasa kesal Teresa yang kaget karena dipermainkan oleh seleb, dia menanyakan keadaan sepupunya Jessica yang sedang sakit. Seleb yang terlihat tidak peduli pada pacarnya bilang dia sudah memberinya obat dan akan baik-baik saja seharusnya. Teresa pun pergi memastikan ke kamar Jessica berada. Sesampainya di sana, terlihat Jessica yang sedang tertidur dengan keadaan lemah. Teresa yang ingin menemaninya sambil mencoba untuk mengobrol tapi tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba Jessica bertingkah aneh dengan mengobrol sendiri. Teresa yang melihat keanehan itu merasa khawatir dan dengan rasa takut mengeceknya. Jessica tiba-tiba kejang dan terasuki iblis hingga menyakiti Teresa. Lalu saat di luar, seleb yang sedang asik menyiram danau kaget saat melihat keadaan Teresa. Juga lebih kaget lagi saat melihat pacarnya Jessica bertingkah mengerikan, hingga membuat seleb terbunuh di tengah danau. Dimulai kembali di hari sebelum kejadian mengerikan tadi. Rasa kesal saat mengetahui dirinya hamil, wanita bernama Beth, hingga menjadi bingung dan memutuskan untuk pergi menemui kakaknya di sebuah apartemen. Sebuah komplek apartemen Los Angeles yang terlihat sudah bobrok. Saudara perempuannya bernama Ellie, seorang seniman tato dan ibu tunggal dari remaja di mana Danny yang sangat menyukai musik hingga mengganggu seisi rumah, lalu Bridget yang terlihat tomboy dan acuh, dan terakhir anak paling kecil Casey yang pendiam dan aneh. Di tengah kegiatan mereka, Ellie yang tiba-tiba mendapatkan tamu yang itu adalah Beth adiknya. Setelah obrolan pendek mereka, Ellie mengajaknya makan bersama. Ellie menyadari bahwa adiknya membuat suasana hening tentang obrolan mengenai ayah keluarga di sana atau suami dari Ellie dan menyuruh anaknya untuk membeli makanan tambahan. Singkat cerita, setelah itu semua, Ellie yang melihat Beth yang duduk di toilet dengan wajah muram mengakui bahwa dia sedang hamil dan ingin meminta solusi hingga datang ke kakaknya sekarang. Tiba-tiba saja bangunan itu terguncang oleh gempa bumi. Sementara di parkiran bawah tanah, Danny dan adiknya yang baru saja pulang membeli pizza, Danny menemukan sebuah lubang yang membawanya ke ruang tersembunyi. Danny menyelidikinya, menemukan beberapa surat dan artefak, lalu 3 piringan hitam dari tahun 1923, dan sebuah buku aneh yang dia bawa ke kamarnya. Percaya bahwa dia mungkin bisa menjualnya dan menggunakan uang itu untuk membantu Ellie. Sehingga Danny pun mengajak Bridget untuk melihat buku misterius yang telah ia temukan. Akan tetapi Bridget seolah merasakan firasat buruk karena barang-barang yang Danny ambil dikunci bukan tanpa alasan. Tetapi Danny masih penasaran ingin membukanya setelah menyerap darah Danny. Akhirnya buku itu terbuka dan ketika dibuka mereka pun merasa ngeri dengan gambar-gambar yang ada. Sontak Bridget yang merasa ngeri dan mengingatkan Danny untuk mengembalikan buku itu. Selang waktu, jiwa musik Danny yang penasaran menyetel piringan hitam yang ia temukan. Setelah didengar-dengar, ternyata rekaman itu dibuat oleh seorang pendeta yang menyatakan jika ia menemukan dan meneliti sebuah buku iblis tersebut yang merupakan satu dari 3 jilid mitos Naturum Demento, yaitu buku kematian. Rekaman selanjutnya mengungkapkan bahwa pendeta tersebut melanjutkan penelitiannya secara rahasia dan membacakan mantra yang memanggil entitas iblis. Dan kini iblis itu sudah bangkit dan Ellie yang terisolasi di lift diselang dan dirasuki oleh kekuatan tak terlihat. Listrik di gedung itu tiba-tiba mati. Ellie kembali ke apartemen dalam keadaan kesurupan. Sontak yang ada di sana pun heran saat melihat Ellie yang jalan sempoyongan dan melakukan kegiatan aneh, mengancam keluarganya dan hingga Ellie muntah.
Ellie terlihat pingsan setelah memohon pada Beth untuk melindungi anak-anaknya. Dan mereka panik berusaha menyelamatkannya, tapi sayangnya lift rusak dan ketika melihat tangga itu pun rusak, sehingga akses dari apartemen ini sudah terputus. Tetangga Beth dan Ellie membantu membaringkannya di kamar tidurnya dan mencari jalan keluar. Mereka menemukan bahwa tangga telah runtuh, lift rusak, dan mereka tidak dapat mengakses pintu darurat. Sementara tetangga mereka mencoba untuk membuat jalan keluar, Beth yang sedang menunggu Ellie sendirian. Tiba-tiba Ellie bangkit kembali. Beth merasa badan Ellie yang terasa panas dan menyuruh anak-anak itu untuk membawanya ke kamar mandi untuk mencelupkannya di air. Mereka kaget saat Ellie yang kesurupan kini menyerang keluarga tersebut. Beth yang sedang diserang oleh Ellie dan Bridget mencoba untuk menghentikannya, tapi malah Ellie melukai Bridget di pipinya. Danny yang menghentikan cengkeraman Ellie dari Bridget dengan pukulan kursinya sehingga berhasil diselamatkan. Saat itu pun tetangganya mendengar suara gaduh, berniat mengecek keadaan mereka. Beth dan anak-anak mengunci Ellie di luar apartemen. Setelahnya Ellie mengejar dan membantai rata para tetangga di lorong apartemen oleh Ellie yang kerasukan iblis. Bridget merasa kejadian ini mirip dengan salah satu gambar dari buku yang mereka temukan. Mereka langsung saling menyalahkan. Danny mengajak Beth untuk melihat buku tersebut setelahnya. Danny mengaku pada Beth tentang memulihkan buku terkutuk itu. Dan Casey, anak yang paling kecil yang sedang sendirian, mendengar suara nyanyian dari ibunya di luar. Menyadari yang di balik pintu adalah Casey, kemudian Ellie mencoba menipu Casey agar membuka kunci pintu sebelum langsung menyerangnya. Sementara Danny dan Beth menjadi terganggu saat menyelamatkan Casey dan mengunci Ellie lagi. Di sisi lain, Bridget menjadi kerasukan melalui lukanya. Bridget menyerang Beth sebelum menyerang Danny dan Casey, yang secara tidak sengaja menusuk kepala Bridget dengan gagang sapu yang patah. Setelah berhasil dihentikan, mereka membungkus Bridget untuk berjaga-jaga jika bangkit kembali. Beth meminta untuk mendengarkan rekaman ketiga untuk memahami cara mengusir orang mati, dengan memberi Danny sebuah pisau untuk pertahanan diri sebelumnya. Setelah mendengar kembali lanjutan rekaman itu, tetapi hanya untuk mengetahui bahwa pendeta tersebut menyesal dan memperingati untuk tidak pernah bersentuhan dengan buku iblis itu. Karena iblis Naturum Demento yang bangkit tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Pendeta dan teman-temannya gagal dan semua rekannya dirasuki. Bahkan dengan berdoa pun iblis itu mencemoohnya dan iblis itu menyebar bahkan tanpa alasan apapun. Meskipun dibakar atau bahkan dipotong, iblis itu masih terus mengejarnya. Dengan hanya kehancuran total yang menunggu mereka. Dan pendeta itu pun hanya menyarankan untuk kabur lari sejauh mungkin. Sementara di luar, Ellie yang masih berusaha masuk, mendengar kucing di dalam ventilasi dan seperti mempunyai cara untuk masuk. Setelahnya saat Ellie menyusup ke dalam apartemen menggunakan ventilasi, saat Beth sedang fokus mendengar rekaman itu, Bridget bangkit kembali dan menikam Danny dengan fatal. Dan Danny yang membakar Bridget untuk menghentikannya. Beth yang melihat keadaan Danny yang sudah sekarat pun meminta maaf pada semuanya sebelum meninggal. Menyadari Beth hamil, Ellie yang menyerangnya mencoba mencabut janinnya, tetapi Beth dan Casey mampu melumpuhkannya dengan gunting. Ellie gagal memanipulasi emosi Casey, yang sudah menerima bahwa ibunya sudah tiada. Beth dan Casey kabur dan mencoba menyerang balik Ellie. Mayat mati di sana kerasukan, tapi listrik sudah menyala kembali, menyebabkan Beth dan Casey berlindung di lift yang rusak. Ellie dan Bridget dan Danny bergabung menjadi makhluk berkaki banyak dan naik ke atas lift untuk menyerang mereka berdua. Gabungan berat tersebut menyebabkan lift jatuh ke lantai dasar, memungkinkan Beth dan Casey melarikan diri ke tempat parkir. Iblis itu menangkap Casey dan mencoba memenggal kepalanya dengan gergaji mesin. Tetapi Beth mencoba kembali dan mengalihkan perhatiannya. Lalu Beth dan Casey menghancurkan tubuh iblis itu dengan memaksanya masuk ke dalam pemotong kayu. Kepala Ellie yang dipenggal mengejek Beth, mengatakan bahwa dia akan gagal sebagai seorang ibu. Sontak Beth mendorongnya untuk menendang kepala Ellie ke dalam pemotong hingga hancur berkeping-keping.
Beth dan Casey yang akhirnya sudah selamat dari pesta malam itu melarikan diri dari gedung bersama-sama. Keesokan paginya, Jessica pergi ke tempat parkir untuk berangkat berlibur, di mana dia diserang oleh kekuatan tak terlihat dan iblis itu bisa dengan tanpa alasan pindah merasuki tubuh yang lain, yang merupakan menjadi awal dari cerita tadi. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih untuk menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.